Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'amin katsiratin la tuhsa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahilladzi istafahu rahmatan lil alamin linnasi ajma'in wa li makhluqin khalaqallahu subhanahu wa ta'ala ila yaumil qiyamati ajma'in. Fassalawatullahi alaihi wa salamuhu tam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin hatta lahsa wa ba'd. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani aktivitas kehidupan pasca pendidikan Ramadan kita selama sebulan penuh. Kita sangat bersyukur dipilih, dianugerahi oleh Allah kesempatan untuk mendapati Ramadan di tahun ini. Semoga apa yang telah kita jalani selama sebulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik dan tentunya mencapai target yang diinginkan oleh Al-Quran, merubah pribadi kita menjadi lebih baik, lebih bertakwa. Dan itu tidak cukup diungkapkan dengan amin. Itu butuh pembuktian. Takwa itu implementasinya sikap, perilaku, bukan amin. Jadi ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Karena di dalam Al-Quran sifat takwa itu sifatnya menyeluruh, holistik, komprehensif. Jadi ada takwa yang membimbing pikiran kita, ada takwa yang membimbing pandangan, ada takwa yang membimbing pendengaran, ada takwa yang membimbing lisan sampai dengan jalan. Takwa itu seringkali diawali dalam Al-Quran dengan paduan antara iman dan amal soleh. Jadi kalau kita bikin rumus A sama dengan B sama dengan C, berarti kan persamaannya A sama dengan C, B sama dengan C, B sama dengan A. Itu kan ya? Terbayang tidak? Halo? Kalau kita bikin rumus A sama dengan apa? B sama dengan C, ya. Jangan ngantuk. Karena yang baru terbang saya dari jauh ini. Allahu Akbar. Jadi saya belum ketemu keluarga dari 10 hari. Jadi saya berangkat ke sini, keluarga saya datang di jalan. Cuman papasan di mobil, sebentar ya. Khair insyaallah. Gini ya, pelan-pelan. A, ini kelihatan Bu? Alhamdulillah sehat-sehatnya. A sama dengan B sama dengan apa? C. Berarti A sama dengan B sama dengan C, persamaannya B sama dengan C kan? A juga sama dengan C kan? Nah, sekarang kita praktekkan ini ke rumus Al-Quran. Nah, di Quran tuh begini. Kalau ini kita tuliskan iman, ya. Ini spidolnya lelah beramal saat Ramadan. Iman sama dengan amal saleh, ya, sama dengan takwa. Nah, ini sudah rumus. Iman sama dengan amal saleh sama dengan apa? Takwa. Dan ketiganya terikat, saling mengikat bersamaan. Karena itu, ini kita akan dapati sebagai rumusan pertama sebagai pembuka Al-Quran. Di Al-Baqarah misalnya, di ayat yang kedua, kan? Sampai dengan kelima, kita dapati dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. C-nya masuk tuh, orang-orang takwa. Siapa orang takwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman. C sama dengan A.
Tapi nggak akan mungkin sempurna. Kalau takwa ada iman saja nggak mungkin itu. Harus ada apanya? Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu urutannya. Jadi pribadi yang ingin takwa saat bersamaan harus punya iman. Tak mungkin meningkatkan takwa tanpa iman. Jadi kalau ada orang beriman mengajak, mari kita meningkatkan takwa, itu berita bagus. Tandanya akan beriman, ya. Kemudian iman saja tidak mungkin menyulam takwa tanpa adanya amal soleh. Jadi kalau ingin jadi takwa itu mesti punya amal soleh, mesti punya iman. Karena itulah konsep puasa ketika ditampilkan oleh Al-Quran berupa perintah, itu langsung menyatukan ketiganya. Disatukan dalam satu pendidikan dan dibuka dengan perintah yang menyatukan tiga unsur ini. Jadi pasca puasa kita harus menemukan ketiganya ini terpatri dalam jiwa kita, terimplementasikan dalam perilaku kehidupan kita. Saat ayat puasa diturunkan di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijrah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. Kutiba alaikumus siyam, amal soleh. Puasa kan amal soleh kan? Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi seseorang dikatakan berhasil melewati pendidikan Ramadan bila ada ikatan ketiga bagian ini yang menyulam pakaian yang ia kenakan pasca puasa. Itu yang disebut dengan pakaian takwa. Walibasut taqwa dzalika khair. Demikian di surat Al-A'raf disampaikan. Nah, kalau kita ingin mengecek berhasil atau tidak menjadi pribadi yang bertakwa, tinggal cek ini dua nih. Ada iman dan amal solehnya enggak? Nah, amal itu menjadi soleh jika dibimbing oleh iman. Kalau tidak ada iman, maka amalnya tidak disifati dengan soleh. Amal saja. Jadi dia nggak punya nilai di sisi Allah, netral saja menjadi amal. Walaupun pekerjaan yang dilakukan menurut manusia disebut baik. Amal itu pekerjaan, aktivitas. Ya, menatap, memandang aktivitas, mendengar aktivitas, memberi, membantu aktivitas. Ada orang sering berdonasi, bantu perbaiki jalan misalnya kan, diperbaiki supaya tidak banyak dicek ya, kemudian diperbaiki, dibagusin gitu kan, orang nyaman lewat. Kenapa tertawa? Habis puasa loh. Kita saling mendukung dalam kebaikan. Jadi dia bantu sampai jadi bagus lagi, orang senang lewat, alhamdulillah kita bersyukur kan. Tapi ketika dia membantu misalnya tanpa iman, dia bantu saja supaya orang bisa lewat, bisa bagus. Baik tidak perbuatannya? Baik. Soleh tidak? Belum tentu. Ketika tidak dilakukan dengan iman, dia menjadi perbuatan saja, tidak bernilai soleh. Soleh itu ketika perbuatan dimaksud didorong oleh imannya. Karena itu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkonsultasi kepada suami beliau tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada si fulan itu baik sekali, sering donasi, sering bantu, tapi belum beriman. Bagaimana status kebaikannya di sisi Allah? Maka turunlah Quran surah ke-25 Al-Furqan ayat 23. Ya, inilah keadilan Allah yang sangat luar biasa. Allah berfirman secara langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Solehnya enggak ada. Silakan cari di situ, enggak ada kalimat solehnya. Ya, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal. Jika ada seorang hamba pun berbuat perbuatan yang baik selama dia hidup di dunia, tapi bukan karena imannya, yaitu netral saja karena dorongan kehidupan duniawinya. Dia bantu, dia donasi, dia tolong orang, tapi bukan karena dorongan imannya. Dengan keadilan Allah, Allah menyampaikan, maka aku akan segera balas perbuatan baiknya itu selama dia di dunia. Ya, adil tidak? Adil, karena dia berbuat di dunia, dibalasnya di dunia. Kan iman itu pembuka kunci akhirat. Kita itu beriman karena yakin dengan akhirat. Kalau tidak yakin, ya untuk apa kita menunaikan sholat? Untuk apa kita puasa? Kan kita berharap di situ
ada kumpulan kebaikan yang akumulasinya berupa pahala, dibawa bekal pulang kan? Nah, itulah kuncinya iman ada di situ. Itu perbedaannya berbuat untuk dunia dan menyiapkan bekal untuk akhirat. Tapi keadilan Allah menjadikan sekalipun seseorang berbuat baik tapi tidak didorong oleh imannya, maka tetap dibalas dengan hukum dunianya. Jelas? Maka dibalas, dia mendapatkan apresiasi, dia mendapatkan perhatian dari orang banyak, mungkin bertambah kemudian ya hal-hal yang mendorong dia sukses dalam pekerjaan dunianya, gitu. Ya, faja'alnahu haba'an manthura. Namun di akhirat Allah juga harus adil. Masa orang berbuat di dunia mendapatkan balasan akhirat? Itu menunjukkan tak adil. Ya, kalau orang berbuat untuk akhirat dibalas di akhirat. Orang berbuat untuk di dunia dibalas di dunia. Kalau orang berbuat dunia dibalas di akhirat, rasanya tidak adil kan? Jelas ya? Balasan yang dimaksud balasan kebaikan-kebaikan yang sifatnya sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Nah, karena itu pembuktiannya bagaimana? Sebelum kita memulai, ini masih muqaddimah, kita belum mulai ya. Pembuktiannya pasca puasa, tadi saya katakan tidak cukup dengan amin, dengan iman. Ya kan? Tidak cukup dengan apa? Amin. Dimulai dengan apa? Iman. Nah, menjadi takwa, iman itu akan membimbing setiap amal yang ada dalam perilaku tubuh kita menjadi soleh. Pernah saya sampaikan begini, ini dimulai dari atas yang cepat, mata misalnya kan. Mata itu fungsinya apa? Melihat kan, nah itu baru amal. Karena ketika melihat netral. Kapan mata itu bisa beramal jadi soleh? Ketika mata dibimbing oleh iman. Karena itu ketika seseorang memiliki iman dan dilatih saat puasa supaya imannya itu terus menguat, maka secara otomatis iman itu akan membimbing pandangan dan memberikan kepada pandangan itu, kepada mata itu batas-batas yang harus dipandang dengan kriteria soleh. Makanya semakin meningkat imannya, semakin dia tahu mana yang harus dipandang. Dan itu bisa dirasakan oleh pemilik imannya sendiri. Tapi itu menjadi hukum yang umum sifatnya, setiap yang punya iman pasti punya rasa itu. Contoh misalnya, Quran surah Cahaya sama dengan nama masjidnya An-Nur. Kan? Surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Sama standar, sama antara laki-laki dan perempuan. Allah tidak bedakan. Nanti ada yang dibedakan dalam praktek sesuai keadilan. Jadi setara itu ya, tidak harus menunjukkan keadilan, tapi kalau adil itu pasti sesuai dengan kemaslahatan. Ingat itu ya. Nanti ada tempatnya. Misalnya khotib Jumat itu laki-laki, perempuan tidak. Itu kan? Saf diatur, mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Tapi nanti ada yang mulia bagian perempuan, laki-laki nggak bisa. Ada yang mulia laki-laki, perempuan nggak bisa. Sesuai dengan fitrahnya. Balik dulu. Quran surah ke-24 ayat 30. Qul lil mu'minina. Imannya dulu. Muhammad SAW viralkan. Nah, itu terjemah mungkin yang sesuai dengan generasi sekarang. Ya. Kan sekarang senang viral ya. Kalau sudah viral, like, share, and subscribe ya. Cuman sayang sekarang banyak komennya ya, sehingga jadi persoalan. Qul lil mu'minina, Muhammad SAW viralkan, katakan pada semua insan beriman, yang laki-laki, yaghuddu min absarihim. Perhatikan baik-baik. Jaga pandangan dia. Jaga pandangannya. Jadi orang kalau sudah memiliki iman, itu pandangan pasti terjaga. Bukan nggak boleh lihat, silahkan dilihat. Tapi ketika apa yang dilihat bermasalah menurut imannya, dia pasti akan palingkan. Gitu. Contoh, ada yang terkait dengan aurat. Aurat itu sesuatu yang terbuka, yang bila terlihat nggak enak dilihat. Makanya ditutup. Aurat itu bukan tertutup. Aurat itu yang terbuka, yang tak layak untuk dilihat. Makanya ketika kelihatan tidak nyaman untuk dilihat. Nah, iman itu punya standar. Jadi begitu melihat sesuatu yang tak baik menurut iman, itu otomatis semakin tinggi imannya, semakin dia cepat memalingkan. Dan itu standar iman dimanapun. Mau Anda di tanah kusir, di tanah suci, mau di Chicago, Chicago, Singaparna, di Singapura, mau di Eropa, mau di Arab, itu semua sama. Itulah indahnya Islam. Standarnya semua sama. Begitu terlihat misalnya, ya, saya tidak mengatakan melihat ya. Begitu terlihat, ingat ya, kalau melihat ada unsur kesengajaan ya. Begitu terlihat, dia akan langsung palingkan. Bagi yang tidak punya iman, dia merasa biasa saja. Dan itu nggak ada rasa di hatinya. Ya, Anda ke Amerika, ke Eropa,
Ada beda keyakinan misalnya, ya. Ada yang belum memiliki iman, bagi dia pakaian terhormat biasa saja. Yang penting bagi dia merasa nyaman. Mungkin aurat terbuka dan sebagainya. Standarnya memang standar kehidupan budaya. Tapi bagi orang punya iman tidak. Ada sesuatu yang tak boleh dilihat. Itu aurat yang tak layak tampak. Ada lagi apa misalnya? Ya praktek-praktek kehidupan. Ada proyek yang bukan dia nggak mau lihat. Ada sendal yang bukan punya dia ketika keluar dari masjid. Ya kan? Ya, dia bisa bedakan dengan pandangannya mana punya dia, mana punya orang. Jelas ya? Jadi jangankan salah pakai, salah lihat pun tidak. Kalau nyari wajar, tapi nggak akan tersimpulkan. Kayaknya punya saya deh yang gini kan? Pertama kan salah lihat ya. Ibu juga sama ayat 31-nya. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Itu hal pertama yang paling pokok. Nanti turun dari mata turun ke mulut dulu, masa langsung ke hati. Ya, ke lisan dulu. Ini banyak persoalan nih. Dari mata turun ke lisan, langsung ke hati aja. Ya, turun ke lisan, pindah ayat Quran surah 49 misalnya, ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yasraqa minkum. Hei orang-orang yang beriman, gunakan lisanmu pada yang baik-baik untuk bertutur. Jangan saling mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan bikin hoax. Jangan berselisih. Jangan saling merendahkan. Tuh. Coba dicek selama puasa kita latihan kan ya? Ya, supaya menjaga lisan. Pasca puasa berubah nggak itu? Sampai ke ujung kaki. Jadi kalau baru selesai puasa sudah ribut, sudah berselisih, sudah rame, sudah mencela, itu pasti ada problem dalam pendidikan puasanya. Jelas? Nah, saya singkat saja sampai di sini sebagai pembukanya. Yang ingin saya maksudkan begini, kita itu kurang lebih melewati 2 pekan dari bulan Ramadan di Syawal saat ini. Syukuri nikmat yang Allah berikan pada kita untuk mendapati Ramadan dengan cara membuktikan diri bahwa kita sukses melewatinya. Sayang-sayang selesai Ramadan tapi tidak ada perubahan karena tidak sedikit orang berpulang kembali kepada Allah justru saat ia belum mendapati Ramadannya, karena menurut Allah boleh jadi dia sudah termasuk golongan hamba yang baik yang tidak memerlukan Ramadan lagi, sehingga sesuai ajalnya dia berpulang pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk golongan hamba yang husnul khatimah insyaallah. Kita masuk pelajaran kita sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan terakhir untuk surah An-Naba. Intisari surah An-Naba. Bulan depan kita akan masuk pada surah yang kedua, yaitu surah An-Nazi'at. Bismillahirrahmanirrahim. Terdapat 5 poin penting yang menjadi intisari kandungan surah An-Naba, surah ke-78 dalam urutan Mushaf Al-Quran. Mohon izin saya tidak urai kembali tentang pengertian, tentang kapan turun, tentang urutan karena sudah kita tuntaskan sebelumnya ya, supaya tidak banyak kita melebar. 1, boleh kalau ingin ditulis, kalaupun tidak nanti bisa dilihat rekamannya kembali. Perintah Al-Quran untuk meyakini kebenaran seluruh firman Allah. Perintah Al-Quran untuk meyakini seluruh kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran. Sudah? Khususnya kehidupan setelah kematian. Perintah Al-Quran untuk meyakini seluruh kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran, khususnya kehidupan setelah kematian. Sudah? Baik. Sekarang saya jelaskan dulu dengan singkat. Pertama,
Apa yang dimaksud meyakini seluruh kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran? Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam, keimanan itu harus diimplementasikan dalam pembuktian. Tidak hanya tersimpan. Gitu ya? Iman itu amalan hati. Diketahui hati punya amal kalau dibuktikan lewat perilaku. Dan itu setiap amalan hati begitu rumusnya. Contoh, cinta itu bagian dari amalan hati. Bagaimana diketahui adanya cinta? Lewat perilaku, lewat ekspresi. Ayah dan ibu cinta pada anak. Dari mana taunya ayah dan ibu cinta dan sayang kepada anaknya? Ketika ayah dan ibu mengeluarkan ekspresinya. Merawat, menyayangi, memeluk, memberikan kebutuhan, mengarahkan pada yang baik-baik. Itu cinta namanya. Jelas? Demikian suami, istri, dan seterusnya. Anak ke orang tua, demikian. Nah, iman itu amalan hati yang paling tinggi. Dan itu sudah sepakat bahkan dalam konteks kehidupan kemanusiaan. Dan dihargai sebagai hak yang pertama itu. Menjadi hak, keimanan itu hak pertama. Implementasinya dalam beragama. Di kita alhamdulillah masuk di pasal 29 ayat 2. Ya kan? Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ya, kepercayaan itu iman di situ. Dan itu dibawa ke semua bagian dari ranah kehidupan berbangsa bernegara. Ya, di Undang-Undang Sisdiknas misalnya, ya nomor 20 tahun 2003 itu di pembukaan di bagian yang kedua itu Undang-Undang Dasar tahun 1945, ya. Kemudian mengamanatkan kepada pemerintah untuk ya menghadirkan satu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Kalau masuk di tentara, ya di TNI ada Sabta Marga tuh 7 tuh. Ya, nanti Sabta Marga yang ketiga itu menyertakan keimanan di situ. Jadi satu, kami warga negara Indonesia itu kan yang bersendikan Pancasila. Yang kedua, jadi patriot. Yang ketiga, jadi kesatria. Jadi tentara itu bagian keempat Sabta Marganya. Kami kesatria Indonesia ya yang beriman tuh kepada Tuhan Yang Maha Esa ya serta menegakkan kebenaran, kejujuran ya dan keadilan. Itu ada iman di situ. Jadi negara kita itu bukan negara agama tapi menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara dengan dasar-dasar agama. Jelas ya? Nah, jadi kita bersyukur. Halo, kenapa bengong? Ya. Nah, jadi saya ingin katakan iman itu butuh apa? Pembuktian. Nah, itu baru amalan hati. Kalau terpendam, itu amalan hati. Dari mana taunya beriman? Dari mana taunya ada cinta? Dari mana taunya ada rasa? Kan ada ekspresi. Ya, saya lihat ini ada wajah-wajah single kan di sini. Ya kan? Kan ada rasa misalnya ingin bersatu, gitu kan? Ada rasa mencintai, dibuktikan kan? Pertama lewat apa? Hah? Lewat lamaran kan? Ya kan? Ta'aruf kan? Tak kenal maka ta'aruf, tak sayang. Ta'aruf, kenal itu tidak harus selalu sayang, ya. Ibu kenal dengan suami tetangga, kan tidak harus sayang. Semoga Allah ampuni dosa kita ya. Ta'aruf, lamaran kan diungkapkan saat lamaran khitbah kan? Setelah itu akad kan? Nah, akad itu perwujudan yang paling tinggi untuk mewujudkan rasa kasih. Kan setelah lita'arafu, baru kemudian wa'atun nisa as-sadaqatihinna nihla, baru kemudian akad kan? Kan Quran surah 49 ayat 13, pindah ke Quran surah 4 ayat 4, pindah Quran surah 30 ayat 21 kan? Ke pernikahan. Nah, ungkapan ekspresinya itu lewat akad dalam nikah. Makanya sering sekali saya tekankan, kalau ada anak muda datang kepada anak ibu hanya mengatakan aku mencintai putra ibu, gak usah dengarkan, abaikan aja. Ya, nasihati dia, nak, buktikan cintamu pada putri ibu ya dengan menuliskan nama kalian berdua di pernikahan kalian, di buku nikah kalian berdua. Itu aja. Maharnya Quran. Namamu siapa? Yusuf. Apalin surat Yusuf nanti. Tapi panggilan sehari-hari kulhu bu. Nah, iman begitu. Seseorang dikatakan beriman, yakin, ya, meyakini kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Kembali ke surah An-Naba. Kapan dikatakan dia beriman?
Bukan sekedar cuma yakin, saya yakin Quran benar. Ya, semua orang Islam standarnya akan mengatakan Quran benar. Tapi bagaimana seorang muslim dikatakan benar-benar beriman? Karena di Quran itu ada muslim, ada mukmin, berbeda. Ada orang datang kepada Nabi. Quran surah ke-49 ayat 14. Ada beberapa kalangan orang Arab Badui datang ke Nabi. Langsung mengatakan, ya, kami beriman ya Rasulullah. Amanna. Turun ayat. Mengonfirmasi langsung dari Allah. Ya, karena kan pemilik hati siapa? Allah. Yang tahu isi hati kita siapa? Turun Quran surah 49 ayat 14. Ya, qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu. Lihat poinnya. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara sebagian kalangan orang Arab Badui datang mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, kami telah beriman. Kata Allah, tunggu dulu. Katakan pada mereka, kalian baru berislam. Apa syarat Islam pertama? Syahadat kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Itu diucapkan oleh apa? Lisan. Nah, yang diucapkan di lisan ini turun ke kolbu enggak? Gitu. Kalau turun ke kolbu, nanti ada pembuktian. Makanya nanti Allah turunkan perintah-perintah dan larangan-larangan untuk membuktikan sudah ada iman atau belum. Untuk diekspresikan lewat bagian tubuh kita. Nah, itu pembuktiannya lewat amal. Amal yang didorong oleh iman itu yang disebut dengan amal soleh. Karena itu setiap perbuatan kita diatur, didorong oleh iman, dibuktikan. Maka turunlah kemudian perintah-perintah Allah yang disebut dengan ibadah itu. Ibadah itu sejatinya untuk menguji kita tuh punya iman atau enggak. Katanya beriman. Pembuktiannya apa? Maka turun ibadah. Nah, apa ibadah yang terkait dengan pembenaran Quran yang tadi kita tuliskan pada bagian yang pertama? Ya, meyakini kebenaran Al-Quran. Bagaimana prakteknya? Maka pembuktiannya dengan mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran itu sesuai dengan kemampuan kita selama berkehidupan. Karena itu oleh Allah Quran tidak hanya disebut sebagai bacaan, tapi disebut sebagai pedoman hidup. Nah, pedoman hidup. Dalam bahasa Arab, bahkan bahasa Al-Quran disebut dengan hudan namanya. Tuh. Jelas? Ya, Quran surah kedua ayat 185. Syahru Ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Hudan. Tuh. Jadi desain Al-Quran itu bukan sekedar bacaan. Dibaca itu untuk memahami isinya. Bagaimana orang tahu isi kalau tidak bisa baca? Jadi baca itu adalah gerbang untuk mengetahui isinya. Dengan tahu, dipahami, diamalkan. Itu konsep dasarnya. Jadi ketika dikatakan pada bagian pertama perintah Al-Quran, kan? Tadi satu ya, perintah Al-Quran untuk meyakini seluruh kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran. Nah, garis bawahi kata meyakini di situ. Iman, meyakini pada Quran, bukan sekedar yakin Quran itu benar, tapi butuh pembuktian. Pembuktiannya adalah dengan cara mencoba membaca, memahami pedoman Al-Quran ini dan mempraktekkan sesuai dengan kemampuan kita dan maslahat hidup kita selama kita berkehidup. Karena itu kalimat hudan pertama dalam Al-Quran itu disandingkan dengan kata takwa. Coba lihat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil. Tuh, udah. Di orang takwa itu secara otomatis pasti akan menjadikan tautan hidupnya, pedoman berkehidupannya pada Al-Quran. Gak ada yang lain. Value-nya dibawa nanti, diterapkan dalam hidup. Karena itu, dalam Al-Quran, dari Al-Fatihah, sampai dengan An-Nas, ya, ini semua isinya pedoman hidup kita, ada di sini semua. Ada di sini. Dan yang menyampaikan siapa? Yang berfirman siapa? Allah itu siapa? Allah itu siapa? Udah hidup lama nggak kenal Allah. Siapa Allah? Pencipta. Pencipta siapa? Kita kan? Yang mencipta kita kan? Pencipta segalanya kan? Ya, yang mencipta segalanya dari yang tidak ada menjadi ada disebut Khaliq namanya. Dan dalam Quran Allah sendiri menyebut dirinya Khaliq.
Quran surah ke-15 misalnya, ayat ke-28. Ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliq. Saya pencipta. Baik, sekarang kita ambil hukum logika. Sederhananya begini. Setiap pencipta, setiap pembuat, dan laisa kamitslihi syai', pasti mengetahui yang diciptakan kan? Baik. Kalau ada orang yang bikin handphone, tahu nggak isi handphonenya? Tahu ya? Tahu cara memperbaikinya kalau rusak. Tahu cara mengoperasikannya kan? Kalau Bapak Ibu beli handphone suka ada manual booknya itu kan? Ya, ada pedomannya ya, ada panduan ya. Kalau nggak ngikutin panduan itu handphonenya nyala nggak? Hah? Kok nggak nyala-nyala ya? Dibanting-banting gini, tak, 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 nyala dong. Nyala apa rusak? Ternyata ada tombolnya kan? Tak, nyala kan? Baik. Tiba-tiba udah nyala nggak bisa dipakai nelpon, ya kan? Kok nggak bisa, kan? Dia coba goyang-goyang, ada nggak? Nggak ada. Ternyata butuh SIM card, ternyata butuh aktivasi, kan? Lalu ada panduan yang lainnya lagi, ini future-nya, ini begini, dan seterusnya. Jelas? Baik, Anda bisa bayangkan, kalau salah mengoperasikan yang tak bernyawa saja, itu bisa tidak berfungsi dan rusak. Maka bagaimana dengan kehidupan kita yang begitu kompleks? Saking baiknya Allah kasih pedoman. Supaya kita tahu bagaimana menggunakan pikiran ini dengan benar. Kita kan makhluk berakal. Tapi kalau nggak bisa menggunakan akal dengan benar, jadi rusak nantinya. Pintar, tapi dipakai untuk yang tidak benar, akhirnya rusak. Ada yang mencuri, kan semakin pintar mencurinya paling banyak kan? Coba cek. Ya kan? Akalnya kalau diasah, digunakan untuk yang salah, ngambilnya pasti lebih banyak. Sapi cuma makan rumput, tapi kalau akalnya salah, makan aspal. Berapa lapis tuh sampai rusak jalan kan? Ke jalan lagi deh. Ya kan? Coba dicek. Halo? Kan semakin banyak ilmunya, tapi digunakan yang salah, tidak teratur menggunakan akalnya, jadi merusak kan? Ya, tangan juga begitu. Sejak kapan tangan diperintahkan untuk menyakiti orang lain? Sejak kapan kaki diperintahkan untuk bisa melukai orang lain? Sejak kapan jari jemari diperintahkan untuk melukai orang lain lewat tulisan? Kalau nggak diikuti pedoman, rusak jalan kehidupan manusia. Dan yang paling tahu tentang kita itu pencipta kita. Ini manusia sekarang aneh-aneh itu. Pedoman dari penciptanya nggak dibaca, ya, tapi berusaha berkreasi sendiri untuk menjalani hidup yang dia pun nggak tahu apa yang mau dilalui ke depan. Halo? Gitu kan ya? Nah, indahnya di Al-Quran, dari sebelum lahir sampai dengan kita kembali, itu kalau kita baca ditemukan semua. Dan jadi tema kehidupan, dibikin tema. Imam Al-Bukhari itu sampai bikin 97 tema. Disusun dengan penjelasannya. Ini ayatnya, ini hadisnya. Ini ayatnya, ini hadisnya. 97 tema. Beliau beli nama Al-Jami', kumpulan keterangan yang komprehensif. As-Sahih, yang paling valid, dicari datanya sampai tersambung ke Nabi. Kemudian Al-Mukhtasar, kan? Yang paling ringkas penjelasannya. Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Dari semua penjelasan Nabi yang bisa beliau jangkau dan kesehariannya. Dibikin topik 97. Setiap topiknya ayat dulu, setelah itu hadis. Ayat dulu, hadis. Setiap topik ada subtopiknya. Contoh teman-teman misalnya sekarang pengen meningkatkan iman, bagaimana caranya iman naik dan dijaga supaya nggak turun. Kan sering pertanyaan itu muncul ya? Lihat topik kedua, di situ ada 57 hadis. Bagaimana cara menjaga iman, bagaimana di situasi seperti ini, bagaimana kalau ada situasi sedang turun naikinya seperti apa, kalau sedang di atas menjaga supaya nggak turun bagaimana, 57. Sekarang Anda sedang belajar bagaimana supaya cepat menangkap ilmunya, supaya tidak cepat lupa, bagaimana mengatur waktu belajar, kapan waktu yang tepat untuk belajar. Ada topik ketiga namanya Kitabul Ilmi. Ya, ada semua. Tinggal diturunkan. Nah, bagi kita yang belum tahu isi Quran sepenuhnya untuk menjadi pedoman, ya baca yang telah jadi itu. Keluarkan satu-satu. Antum pebisnis misalnya, keluarkan Kitabul Buyu', tuntunan untuk berbisnis, berdagang. Apa turunannya? Anda yang di dunia kesehatan ada Kitabul Marid, ya. Ada lagi yang di pemerintahan ada Kitabul Imarah di Sahih Muslim misalnya. Turunkan satu-satu. Ibu yang di rumah tangga itu Bu, sampai waktu ngajinya kapan hari apa Nabi mengajar untuk ibu-ibu, ada jadwalnya. Ya, ibu sudah berapa lama jadi ibu? Pernah nggak mengeluarkan tuntunan ayat-ayat khusus untuk seorang ibu? Nggak usah tinggi bahas-bahasnya.
Kenapa bahas yang tinggi-tinggi? Kapan terjadi kiamat? Dajjal itu bagaimana? Udah bahas aja tentang ibu, fikih perempuan, keluarkan selama menjadi ibu. Jadi istri, jadi ibu, jadi anak. Apa tanggung jawabnya? Apa kewajibannya? Apa yang didapatkan setelah itu dilakukan? Kenali. Dan itu semuanya luar biasa. Dari mulai sebelum lahir sampai kita wafat, sampai setelah wafat bagaimana? Coba di Quran adanya. Karena Sang Pencipta. Dan silahkan Anda compare, silahkan bandingkan dengan bacaan manapun. Tidak akan pernah ada yang seperti Quran. Mengatur kehidupan, menjelaskan dari awal sampai akhir. Ini saya baca cepat ya, tapi Anda nggak harus tulis. Misal, sejak dalam kandungan, berproses kandungan itu dijelaskan, proses gambaran umumnya Quran surah ke-22 ayat ke-5. Kemudian ketika tahapannya mencapai tahap-tahap akan melahirkan, di kandungan mulai besar, ada amalan mulai dari doanya, bagaimana anak ini bisa terlahir dalam keadaan yang baik dan soleh. Quran surah ke-7 ayat 189. Ketika dilahirkan, apa kewajiban seorang ibu yang baru mendapatkan anak itu, bagaimana tugas ayah yang mendampingi ibu yang baru melahirkan itu. Turun Quran surah kedua ayat 233. Dari pengaturan ASI, berapa lama durasi ASI-nya, sampai tugas ayah yang memberikan ketenangan pada istri yang baru melahirkan plus anaknya. Lalu anak itu mulai tumbuh setelah 2 tahun kurang lebih diberikan ASI, dia mulai tumbuh berkembang. Pendidikan pertama apa yang harus diberikan kepadanya, sehingga dia berpotensi menjadi anak yang soleh, dekat dengan Allah, berbakti pada kedua orang tua. Turun Quran surah ke-31 misalnya Luqman di ayat 13 sampai dengan ayat 19. Lalu dia mulai tumbuh belajar. Ya, tumbuh belajar, mulai ingin mendekati majlis-majlis dan seterusnya. Bagaimana dia menjaga pelajarannya supaya imannya meningkat, ilmunya juga kuat. Bukan cuma pintar tapi tak beriman. Maka turun Quran surah ke-58 misalnya di ayat yang ke-11. Al-Mujadalah ayat 11. Setelah itu dia tumbuh lagi, dia berkelana. Ya, dia berinteraksi dengan banyak orang. Bagaimana interaksi itu tetap menjaga ketakwaannya sekalipun dia kenal banyak orang di setiap tempat dan belum tentu tempat itu menunjukkan tempat yang bagus untuk meningkatkan imannya. Maka turun Quran surah ke-49 ayat 13. Ketika dia mulai tumbuh dewasa, mulai bergaul, dia mungkin menemukan sosok-sosok tertentu yang ingin menjadi bagian dari hidupnya. Maka pastikan apa yang ingin dia temui itu benar. Ya, Quran surah ke-49 ayat 13, langsung dilanjutkan ke Quran surah 4 ayat yang keempat, terjadi pernikahan, turun Quran surah ke-30 ayat 21, lalu sebelum menikah diminta belajar dulu. Ini yang indah. Kamu kenali dulu, kamu akan jadi suami, kamu akan jadi istri. Ini tanggung jawabnya. Dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di rumah tangga ini, dari miskomunikasi, dari mulai salah paham, dari mulai keinginan untuk melakukan sesuatu, persoalan dengan mertua dan sebagainya, muncul Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 34 sampai dengan ayat 35. Setelah itu diarahkan tugas pokok untuk seorang suami mencari nafkah. Bagaimana cara mencari nafkahnya? Turun Quran surah kedua ayat 168 yang standar. Kalau pengen cepat, Quran surah kedua ayat 172. Kalau pengen lebih cepat lagi sebelum berangkat, Allah sudah siapkan, turun Quran surah ke-7 di ayat yang ke-96. Tapi Allah ingatkan, bukan berarti bekerja tanpa tantangan. Kadang-kadang persaingan ketika meningkat itu bisa mencelakakan. Ada yang ingin menyingkirkan, menyungkurkan yang jahil. Maka nanti ada amalan-amalan yang ketika dilakukan, posisi Anda diangkat oleh Allah menjadi terbaik dan dilindungi dari siapapun yang akan menjahili Anda. Turun Quran surah ke-17 misalnya, di ayat 79 sampai dengan ke ayat 81. Saat suami mulai bekerja, beraktivitas dan seterusnya, istri di rumah pun bukan tanpa tantangan. Ketika ada anak dan sebagainya, maka ada pendidikan yang harus diawalkan sehingga anak itu berpotensi dekat dengan ibu dan dalam keadaan yang baik. Turun Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan 27-nya. Berjalan terus rumah tangga usia 40 tahun. Ya, jangan lupakan barangkali Anda sukses dan seterusnya bukan karena capaian Anda saja. Di situ mungkin ada sahamnya orang tua, ada tangisan ibu ketika tahajud, ada peluh ayah dan sebagainya. Maka diturunkan ketika usia sampai 40 tahun, kesuksesan pertama dibimbing oleh Allah. Ini doanya jaga sampai dengan wafat. Ini doanya, ini bakti pada orang tuanya dan ini merubah dia menjadi lebih baik. Quran surah ke-46 di ayat yang ke-15. Ketika Anda sukses dari segi harta, ini untuk menjaga harta Anda supaya berkah, supaya suci dan supaya terus meningkat dan bisa manage dengan baik, maka diturunkan ayat zakat. Dari mulai Quran surah ke-9 ayat 103 dikeluarkan pada 8 golongan, Quran surah 9 ayat ke-60. Kalau terus kemudian itu bisa melewati dengan baik, Allah turunkan lagi. Ini amalan bagus lagi buat engkau. Ya, sekarang tata untuk dirimu di rumah tangga berapa? Anda dapat penghasilan misalnya 30 juta, kebutuhan 10 juta, investasi ke depan untuk anak-anak tabungan misalnya 10 juta. Anda kebutuhan 20 juta, 10-nya sebetulnya itu untuk amalan Anda supaya mendapatkan bagian kebutuhan akhirat yang baik yang Allah titipkan lewat Anda, yang kapanpun bisa diambil kembali. Maka kemana itu disalurkan? Turunlah kemudian Quran surah kedua ayat 215 untuk memberikan 5 golongan utama kalau ingin berinfak.
Setelah itu kemudian muncul golongan umum, Quran surah kedua ayat 261 sampai dengan 263. Lalu setelah itu bergerak terus. Jangan dikira boleh jadi Anda akan hidup selamanya. Akan tiba masa-masa kembali seperti masa kanak-kanak lagi. Ada pengen harapan begini, pengen begitu. Tapi kadang-kadang capaian pengen diinginkan. Pengen harta bertumbuh, pengen emas, pengen perak, pengen tunggangan, pengen kebun, pengen burung-burung terlihat, pengen sawah ladang. Turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat yang ke-14. Tawaran mengarahkan itu pada investasi akhirat di ayat ke-15-nya. Kemudian setelah itu teman-teman sekalian, Allah ingatkan kamu akan kembali seperti perbuatan anak-anak lagi. Quran surah ke-22 kembali ke ayat yang ke-5. Setelah itu selesai, datanglah kemudian fase-fase kematian. Maka mulai diingatkan sebelum dia meninggal disebut dengan mayyit, seseorang yang akan pulang. Turun Quran surah 39 di ayat yang ke-30. Bagaimana menyiapkan kemudian persiapan menjelang kematian? Maka diharapkan pulang itu menjadi husnul khatimah, panggilannya tenang. Turun Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat ke-30. Maka ingat-ingat akan tiba waktunya untuk pulang disebut dengan maut. Quran surah ketiga ayat 185. Batas untuk pulang itu disebut dengan ajal. Quran surah ke-7 ayat 34. Yang datang untuk mengambil maut itu membawa maut namanya malakul maut. Quran surah ke-32 ayat yang ke-11. Ya, lalu setelah itu kembali kita kemana? Kembali ke kubur. Maka saat di kubur apa yang kita dapatkan? Ada fikih kuburan. Jangan dikira fikih dunia saja, fikih kubur kita ada. Ya, bagaimana mendapatkan kenikmatan dalam alam kubur? Pembukanya Quran surah kedua Al-Baqarah dari ayat 153 sampai dengan 157. Setelah itu, bagaimana mendapatkan kenikmatannya? Bahkan saking nikmatnya ingin mengabarkan kepada yang masih hidup supaya siap-siap sebelum kembali ke alam kubur dengan baik. Tapi tak bisa itu dilakukan. Ya, tapi dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Turunlah Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai dengan 172. Dari kubur menunggu dia kemudian sampai tibanya waktu kiamat. Turun satu surah ke-75 persis semuanya sama. Dari situ diarahkan kemana? Maka di akhir ada hisab. Orang yang bagus amal solehnya maka dia akan dapat ke surga. Ada 8 pintu surga terbuka untuknya. Yang tertingginya Firdaus. Kalau ingin disiapkan ada fikihnya. Fikih surga Firdaus ada. Maka sekarang dikeluarkan kurikulumnya, ditunggangi saat di bumi supaya wafat kita punya amalan itu. Ya, maka turunlah Quran surah ke-23 dari ayat 1 sampai dengan ayat 11-nya. Kemudian setelah itu ada surga Aden, indahnya luar biasa. Dan ada orang yang lewat semua pintu surga dan diberikan oleh Allah kemudian mahkota, dipakaikan jubah kebaikan sampai dia bawa orang tuanya, dia gandeng istrinya, dia bawa keluarganya dan menuju rahmat Allah di tempat yang tertinggi. Disambut di setiap pintu surga oleh kalangan malaikat. Siapa mereka? Di antaranya ahli Quran. Quran surah ke-35 ayat 32 sampai dengan 33. Ditafsir di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai dengan ayat ke-24. Kemudian di luar itu ada surga yang standar, amalan cukup-cukupan, ya 50,0001% misalnya masuk surga, ya. Tapi indah juga, segala yang dipingin langsung muncul. Turun Quran surah kedua ayat ke-25. Ya, yang tak cukup bekalnya ke surga, maka dia akan dicuci, ya, keburukan-keburukannya di neraka. Awas menyebut neraka itu jangan sembarangan, karena seringan-ringannya neraka itu begitu ditarik ubun-ubunnya, tidak ada senyum malaikatnya, kasarnya luar biasa, ya, ditarik kemudian dicelupkan. Sekali celupnya itu hancur seluruh bagian tubuhnya, seharinya sama dengan 1000 tahun, 1 detiknya kurang lebih 48 hari. Maka digambarkan di Quran surah ke-4 misalnya An-Nisa di ayat ke-56. Lalu yang paling tingginya neraka jahanam. Neraka jahanam itu kecium udah kebakar. Ya, ngelihat aja udah merasakan panasnya, ditampakkan udah kerasa panas. Itu diantara yang ditampakkan di alam kubur ketika Firaun diberikan gambaran demikian. Yang masuk ke sana 2 golongan, 1 golongan kufar, 2 golongan munafik. Maka turunlah Quran surah ke-4 ayat 140. Yang 50-50, 50-50, solehnya 50, salahnya 50. Tapi masih punya iman, ditempatkan di mana? Dia belum ke surga dan tidak ke neraka, ditempatkan suatu tempat namanya A'raf, tempat tertinggi yang bisa melihat kenikmatan surga dan takut mendengar teriakan orang-orang neraka. Maka turunlah Quran surah ke-7 surah Al-A'raf dari ayat ke-47-nya sampai dengan ayat ke-49. Setelah selesai hisab baru dia mohon rahmat Allah, maka dimasukkan ke dalam surga. Mana yang tidak ada dalam Al-Quran? Ada semua. Termasuk nanti profesinya apa? Ada semua bimbingannya. Kadang tidak spesifik disebutkan, tapi nilainya ada di situ, dirinci oleh penjelasan Nabi nanti. Semua ada. Nah, tugas kita sekarang itu turunkan apa yang terkait dengan aktivitas kita. Nanti ada yang pokok, ada yang umum. Yang pokok yang mengikat semua muslim. Contoh, bimbingan pembuktian iman. Beriman tidak? Iman kan? Buktinya apa? Nanti dibuat oleh Allah yang standar. Supaya tahu dengan standar ini, oh dia beriman. Jadi kita bisa mengerti dan standarnya sama. Mau yang di sini, mau yang di Eropa, ya, mau yang di Arab, mau yang di Amerika,
Mau yang anak kecil yang dilatih sampai dengan orang dewasa, itu semua standarnya sama. Jadi hikmahnya kita bisa memahami, oh ini beriman, ini belum beriman, ini imannya kuat, ini belum kuat. Satu, contohnya sholat. Perhatikan, dzalikal kitabu la hudan alladzina yu'minun. Iman kan setelah itu? Wa yuqimunas. Salat itu standar pembuktian iman pertama. Imannya sama siapa? Allah kan? Bagaimana membuktikan kita beriman kepada Allah? Salat. Dari mana tahu ayatnya? Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallah. Saya Allah, kata Allah. La ilaha illa ana. Enggak ada Tuhan yang layak dipertuhankan kecuali saya. Fa'budni, buktikan engkau bertuhan kepada saya dengan menyembah saya. Gimana caranya? Wa aqimis sholata dzikri. Ini. Subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Maghrib? Maghrib berapa? 3. Isya? 4. Duhur? 4. Bagus. Baik ya. Coba ngadep sini. Ngadep sini. Coba ngadep sini. Duduk. Lipat kakinya. Lipat. Ngadep sini ke depan. Ngadep sini. Sudah? Ini berapa? Ini? Ini? Bagus. Nah, lihat sini ya. Baik, perhatikan. Salat satu-satunya di Quran yang disebut dengan nama iman. Quran surah kedua ayat 143. Lihat sebelum ujung. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah nggak akan pernah menyia-nyiakan orang yang menunaikan salat dengan imannya. Tapi salat di situ nggak disebutkan katanya salat, tapi dengan iman. Kenapa salat disebut dengan iman? Karena salat adalah pembuktian dasar pokok bahwa seseorang beriman. Makanya kalau ada orang nggak sholat, ini bermasalah imannya pasti. Karena Nabi menegaskan perbedaan antara orang beriman dengan orang yang belum beriman itu pada sholatnya. Jelas? Baik, itu bagian pertama. Satu. Jadi saya ingin katakan bahwa standar keimanan itu dibuat sama oleh Allah. Jadi sedunia itu dibikin sama. Dan itu cuma ada di Islam. Dan semua caranya sama. Coba lihat. Kalau di Arab sholatnya pakai bahasa apa? Arab. Di Tanah Kusir pakai bahasa apa? Di Padang bahasa apa? Di Bali? Di Indonesia? Arab. Coba lihat. Di Eropa? Di Afrika? Cuma di Islam. Silakan dicek. Kenapa? Karena yang bikin bukan manusia. Kalau yang bikin manusia, manusia punya keterbatasan. Di Indonesia pakai bahasa Indonesia, begitu ke Arab pakai bahasa Arab. Di Indonesia pun mungkin di sini pakai bahasa Betawi, ke Padang mungkin pakai bahasa Padang ibadahnya. Ya, boleh jadi demikian. Karena kenapa? Ini ciri khas manusia, karena manusia terbatas. Manusia terbatas. Matanya terbatas memandang, telinganya mendengar terbatas, akalnya pun terbatas. Karena terbatas, maka tidak akan pernah memiliki kesamaan di semua aspek yang bisa dijangkau. Jadi kalau Anda menemukan pola ibadah yang berbeda pelaksanaannya, misal, atau bahasanya dalam setiap tempat dan keadaan, ini menunjukkan karya manusia. Tapi kalau semua sama, itu pasti bukan manusia yang bikin. Kok bisa demikian? Dari mana Nabi yang nggak pernah sekolah, yang nggak ada guru kan, yang mengajarkan, tiba-tiba bisa menyampaikan satu ajaran yang terstruktur, terukur, dan tinggi sekali akurasinya. Dan semuanya sama, nggak ada yang beda. Dan hebatnya, itu bisa mudah loh Bu. Kok bisa orang Indonesia, bukan orang Arab, bisa melafadzkan dengan sangat fasih. Dan lancar. Coba Bapak Ibu nih, gambarkan. Bacaan sholat kan semuanya bahasa Arab kan? Dari mulai takbir kan? Kok bisa lancar loh? Padahal bukan orang Arab. Halo? Iya kan? Dari Allahu Akbar, doa iftitah, Al-Fatihah, baca surat, suratnya bahkan panjang-panjang. Ada yang satu rakaatnya itu sampai dengan Al-Baqarah tuntas. Ada. Ya. Ada yang saat sholat kelihatan ikhlas gitu kan? Bacanya kulhu. Ada yang begitu. Orang-orang kul-kul kan ada yang kelihatan demikian.
Mainnya kulhu Allah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas gitu. Ada yang demikian. Ya, tapi kan semua sama ya, bahasa Arab. Ya kan? Pakai translator nggak ada penerjemah nggak sampingnya? Nggak ada. Dari ruku sampai sujud sampai dengan selesai. Coba bisa kita gambarkan ya. Ini bagian yang pertama. Jadi saya ingin katakan bahwa ada amalan-amalan pokok yang dibuat oleh Allah menjadi standar iman. Dan itu standar kebertuhanan kita kepada Allah. Semua sama. Dan pokoknya ada berapa? Pokoknya 5. Ya, untuk menunjukkan dia seorang muslim. Pembuktian imannya 6. Maka disebut dengan pilar-pilar iman, pilar-pilar Islam. Dalam bahasa Arab disebut dengan rukun iman, rukun Islam. Itu yang pokok. Salat setelah beriman. Jadi yang pertama iman dulu, syahadat. Ini rumusnya begini. Pelan-pelan ya. Ini konsepsi imannya. Pembuktiannya 1 salat. Selanjutnya ada zakat. Selanjutnya ada puasa. Terakhir ada apa? Haji plus umrah. Jelas? Ini yang standar yang kita usahakan selama hidup. Ketika punya uang, bagaimana menunjukkan bahwa Anda seorang hartawan yang beriman? Mesti ada perannya di situ, karena dihisab kan? Mesti ada perannya. Antara yang beriman dengan belum beriman, beda mengelola harta. Cara kerjanya beda. Coba lihat, kalau belum ada iman, kelihatannya bebas saja. Nggak ada standar, yang penting punya harta kan? Nggak ada aturan, mau nipu juga. Ya, karena nggak ada, dalam hatinya nggak ada kontrol. Karena nggak ada iman, yang penting punya uang. Ya, jadi hati-hati kalau ada orang mengatakan dia beriman, ya, lantas pada saat yang bersamaan dia mencuri, dia korupsi, dia menipu, dipertanyakan keimanannya. Karena kalau sudah punya iman, itu pasti imannya akan bergolak. Akan ada bisikan dalam hati yang nggak dirasakan kecuali oleh orang yang punya iman. Contoh kecil-kecilan ya. Contoh, ini untuk mencoba, tidak untuk diteruskan. Keluar dari sini, kan ada alas kaki banyak tuh ya. Coba Anda pakai yang bukan punya Anda, dicoba dulu. Jangan dipotong ya sampai sini, hati-hati, jangan dipotong. Ini belum selesai, saksinya banyak nih. Itu sekalipun Anda mencoba tidak untuk serius, itu pasti hati Anda akan mengatakan otomatis, itu bukan punya kamu. Pasti itu. Ya, karena sesuatu yang salah menggunakan secara fisik, fisiknya protes. Sesuatu yang salah digunakan karena salah dalam imannya, imannya protes. Contoh yang salah fisik, misalnya fisiknya protes. Bapak keluar pakai sendal ibu-ibu. Udah lain desainnya kan? Nggak enak di kaki kan? Kaki sudah nggak enak. Tapi ketika Anda menggunakan sendal yang dipakai laki-laki pun, tapi salah pakai, iman Anda akan bergolak. Kamu kok pakai sepatu? Kesini kan pakai sendal tadi. Ya, semakin tidak ada iman, nggak ada aturan. Nggak ada aturan, yang penting dia pulang bawa sesuatu yang lebih bagus. Itu semakin tidak punya iman, kan ada yang masuk tanpa iman kan ada. Ya kan? Allahu Akbar, mundur, takbir pertama, kotak infak bawa kan? Ya kan? Begitu lihat sendal, itu bukan punya kamu. Bukan? Punya kamu itu tuh yang lebih bagus lagi. Ambil. Ada yang begitu. Itu standar yang harus muncul dalam kehidupan kita. Orang-orang yang sudah punya iman, cara bekerja pun imannya akan menggiring dia pada kebaikan. Jangan dilakukan ini, Allah nggak suka. Nanti nggak berkah harta kamu. Itu pasti akan ada gejolak. Setelah punya sesuatu pun dibimbing lagi. Coba konsultasi bagaimana mengelola hartamu dengan baik. Ada lagi arahannya. Setelah itu latihan, ada puasa, ada haji, ada umrah dan seterusnya. Ini yang pokok, yang melatih iman kita. Setelah itu, ini yang paling penting. Pancaran dari sini akan memberikan bimbingan kepada aspek-aspek cabang yang sesuai dengan pilihan hidup kita. Sekarang tolong lihat masing-masing aktivitas apa yang dikerjakan selama hidup. Nanti itu saja yang dikeluarkan dari Quran dan hadisnya. Jangan membebani diri terlalu banyak, kecuali kalau menjadi bagian dari program kehidupan. Contoh, ya ada teman-teman adik-adik pelajar misalnya mahasiswa. Kenapa Anda nggak keluarkan ayat-ayat ilmu dalam Quran? Lalu lihat hadisnya bagaimana cara mempraktekkan itu. Dan lihat sejarahnya, kan di kita itu lengkap. Ayatnya, Quran, hadisnya, penjelasan, prakteknya sirah. Pernah nggak mengeluarkan orang-orang jenius yang belajar di masa Nabi? Bagaimana mengeluarkan petunjuk itu sampai merubah mereka jadi orang paling hebat dalam bidang pengetahuan? Teman-teman,
Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan yang lainnya yang mempraktekkan ilmu, itu belajar bahasa asing itu cuma 3 hari lancar. Kok bisa tuh? Belajar bahasa Persia 3 hari. Ya, memahami bahasa asing cuma 3 hari lancar, paham lancar. Ya, 30 hari masih grammar, bolak-balik gitu ya. Nggak salah. Ya. Cuma bagaimana sih cara belajar mereka, polanya bagaimana? Dan yang paling hebat yang diatur dalam Islam itu mendekati yang punyanya dulu. Itu kan yang cerdas begitu kan? Dekati yang punya sehingga aksesnya terbuka. Makanya di Quran itu sebelum memulai pembelajaran ya bagi yang ingin meningkatkan pengetahuan itu ada petunjuk mendekati yang punya dulu. Yang punya siapa? Allah. Nah, mendekati Allah itu skemanya lewat ini. Itu yang disebut dengan takwa. Maka turunlah Quran surah kedua di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah. Allah tambahkan bahkan ajarkan kepadamu tambahan pengetahuan. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam diminta belajar, disebutkannya siapa? Kepada hamba yang soleh. Hamba yang soleh. Siapa orang yang memberikan isyarat kepada Nabi Sulaiman untuk mendatangkan istana Bilqis? Ya, hamba yang soleh kan? Min ahlil kitab pada saat itu. Jadi ketika seseorang dekat dengan Allah dibuka aksesnya, tinggal dia ikhtiar, Allah mudahkan. Dan bisa cepat melewati orang-orang yang tidak membangun kedekatan dengan Allah. Dia belajar juga. Cuman caranya bagaimana? Begitu melihat satu baris sudah paham arahnya kemana. Allah tambahkan pengetahuan kepadanya. Makanya orang dulu belajar, itu terjadi banyak percepatan. Sebelum masuk Islam dengan setelah masuk Islam. Coba silahkan cek kalau nggak percaya. Abu Hurairah sebelum masuk Islam dengan setelah masuk Islam, pintar mana? Pintar setelah Muslim. Sebelum masuk Islam, menghafal 1-2 itu nggak ada catatannya. Setelah masuk Islam, dalam kurun waktu hanya 3 tahun, bisa hafal kurang lebih 7.000 hadis. Bayang nggak? Coba lihat ilmuwan-ilmuwan setelah itu. Saya terapkan setelah masa sahabat. Ambillah ke pasca itu setelah di masa tabi'in dan pas dalam konteks modern pada masa itu. Siapa yang tidak kenal dengan Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rushd, Al-Khawarizmi, Al-Battani, Jabir bin Hayyan. Cek sirahnya. Kita itu lengkap. Ayatnya ada, hadisnya ada, prakteknya ada, contoh ulamanya ada, bukan fiktif. Ya, di Eropa itu saking bingungnya, bikin tokoh-tokoh yang jadi fantasi pada akhirnya. Superman, X-Men, Wonder Woman, Batman dan sebagainya itu kan tokoh fantasi aja, karena nggak ada. Kita itu punya superhero banyak dan real sifatnya, digali di sirah ada, di tarikh sejarah ada. Kenapa nggak dikeluarkan itu? Anak-anak kok dekatnya sama boboiboy? Kenapa nggak dikenalkan Ali bin Abi Thalib siapa, gitu kan? Ya. Kan beliau yang mengilhami salah satunya Pangeran Diponegoro itu dan ditiru tuh kekuatannya, kecerdasannya. Itu coba deh dibaca, dipelajari, dipahami. Dan itu dahsyat. Ya, bisa kebayang nggak? Saya pernah membaca biografi ilmuwan-ilmuwan Muslim. Itu rata-rata pendidikannya dimulai dengan ini dulu. 2 dari sejak kecil, Quran dan sholat. Quran, sholat. Rata-rata khatam Quran usia 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Setelah itu terbuka. Ya. Ibnu Sina, kedokteran bisa otodidak belajar jadi pakar paling hebat di bidangnya. Jabir bin Hayyan bisa menemukan teori atom pada saat itu, sampai dikenal dengan bapak kimia, bukan John Dalton. Kalau anak-anak kimia sekarang dia belajar penemu atom John Dalton, padahal yang menganalisis pertama Jabir bin Hayyan. Itu dari mana? Baca surat Quran. Begitu baca surah 57 Al-Hadid ayat 25 sampai 26, dia baca pada kalimat wa anzalnal hadid. Kami turunkan kata Allah besi, logam yang sangat luar biasa. Penasaran, dibawa ke labnya, dianalisis sampai dikeluarkan turunan terkecilnya, sampai ketemu terus ke atomnya, kemudian isotopnya dan sebagainya, sampai sekarang itu ferum Fe kan, F besar E kecil kan di kimia, belajar kimia dulu ya, F besar E kecil Fe kan nomor atomnya 26 kan, ya kan, terus ada isotop yang menjaga atom kan supaya atomnya stabil kan, isotopnya kan 55, 56, 57, 59 kan, dan yang paling stabil 57. Quran surah 57 ayat 25 sampai 26. Gitu. Dan banyak sekali kalau kita mau jujur, mau adil, silahkan keluarkan. Nah, yang ingin saya maksudkan, kenapa value itu yang terus berkelanjutan di setiap masa tidak Anda keluarkan sekarang? Dan itu bisa merubah cara berpikir kita menjadi orang paling jenius yang ada di masanya. Islam itu membuat kita cerdas. Berislam itu pintar, cerdas, berkemajuan, mencerahkan. Itu Muslim. Sepanjang dia mempraktekkan imannya. Di mana sumber iman itu? Quran. Maka kembalilah ke Quran. Nah, kembali ke Quran itu mesti belajar.
Gimana jalurnya, mana ulamanya, mana sanadnya, kan mesti ada prakteknya. Anda mau bidangnya apa? Insinyur, ya ada jalannya. Anda di bidang keislaman, ada jalannya. Kita punya sanad, tafsir ada, hadis ada, kedokteran ada, ayatnya ada, hadisnya apa, kurang apa lagi? Teman-teman yang bisnis, yang berdagang dan sebagainya, ayatnya banyak. Siapa yang tidak kenal dengan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan? Saya baru pulang dari Madinah kemarin, itu sampai sekarang tegak berdiri itu asetnya Utsman bin Affan. Dulu beli sumur, tambah sebagian dengan kebun. Sekarang dikonversi di hotel. Setiap hasil dari hotel itu disimpan di Bank Saudi. Rekeningnya atas nama Utsman bin Affan. 15 abad setelah wafatnya punya rekening di Bank Saudi. Ini masih hidup, belum tentu pada punya rekening di sana kan? Dan hasilnya diwakafkan. Hasilnya diwakafkan atas nama Utsman bin Affan. Itu manajemennya demikian, bagaimana tuh? Maka yang sekarang dilakukan, yang paling gampangnya begini. Apa kegiatan yang dijalani? Aktivitasnya apa? Atau profesi? Keluarkan ayatnya, keluarkan hadisnya, pelajari sirahnya. Sirah itu sejarah perjalanan orang-orang dulu yang pernah sukses mempraktekkan itu. Dan kita punya itu, dan ada kitabnya, ada bukunya. Zaman di masa Nabi siapa? Pasca kehidupan Nabi siapa? Sahabat, tabi'in. Setelah itu masa-masa pertengahan, urutkan. Itu kurikulumnya terwariskan. Kalau kita mau jujur dan jeli, semua mereka merujuk pada kurikulum yang sama. Memberikan value, nilai yang dipraktekkan. Itu yang kita bawa. Dan gak ada satu bagian kehidupan pun yang tidak ada petunjuknya, gak ada. Nah, baca Quran tuh mesti begini. Kalau cuma kita baca, tiap hari khatam sekian, bagus. Dapat pahala dari bacaan. Tapi tidak mendapat petunjuk untuk diamalkan. Pahala dapat untuk membaca, tapi petunjuk berkehidupan kita nggak dapat. Bagaimana bersikap? Ibu bagaimana berpenampilan? Ya, bagaimana cara menutup aurat? Bagaimana berpenampilan yang baik? Bagaimana menjaga kehidupan supaya tenang di rumah tangga, di pergaulan dan sebagainya? Kita yang laki-laki juga demikian. Semua ada di sini. Nah, itu yang dimaksud dengan meyakini Quran dengan sepenuhnya. Perintah Al-Quran untuk meyakini kebenaran semua yang terkandung dalam Al-Quran. Itu yang dimaksudkan itu. Jadi bukan cuma sekedar saya yakin kok firman Allah. Al-Quran itu benar. Sampai di situ bagus. Tapi kalau ingin lebih baik, yang dimaksudkan itu ini. Jadikan hudan dalam kehidupan kita. Siap insyaAllah? Ya, alhamdulillah kemarin di Jeddah saya dapat undangan dari pusat kajian Hudal Quran. Dan kita alhamdulillah sepakat juga untuk bekerja sama, ingin membuat satu pedoman yang komprehensif didasarkan riset. Jadi bukan sembarangan. Ya, bekerja sama semua 30 negara, ulama dari 30 negara, levelnya doktor semua. Itu akan membuat satu kajian riset mengeluarkan semua tematik dalam Al-Quran. Nanti dibentuk sebuah tema-tema jadi pedoman berkehidupan. Insyaallah kita akan mulai. Kemarin saya diterima di Jeddah. Ya, ada namanya Dr. Yasin, beliau pernah jadi dekan di Ummul Qura, sekarang mengepalai itu, dan kita bekerja sama. Risetnya ditampakkan nih, hasil risetnya sedunia ada. Ya, dan kita akan terlibat di situ. Jadi dibuat untuk bimbingan sedunia Islam yang akan dipraktekkan. Ya, itu berita baiknya oleh-oleh yang mungkin bisa kita bawa. Nanti selebihnya saya sampaikan di akhir. Jelas sampai sini? Baik. Yang kedua, mungkin 5 menit saya tutup, kita diskusi sejenak. Setelah itu saya simpulkan di akhir. Kan belum selesai kalimatnya ya? Dari 5 kan baru 1 poin kan? Nah, 1 poin kan penjelasannya baru setengah ya? Nah, setengah lagi. Tadi yang terakhir, meyakini adanya kehidupan setelah kematian. Baik, pelan-pelan. Ini paling penting nih. Biasanya kalau penting, setan bikin kita nggak betah. Lihat ini, ya. Lewat apapun. Yakin akan meninggal nggak? Saya ulang, yakin akan meninggal nggak? Oke, kalau itu sudah pasti ya, dan dihadapkan pada kita semua petunjuk-petunjuk dan pembuktiannya. Bahkan kesini pun kan lewat pemakaman, ya kan? Tadi saya tanya sama staf saya, udah pesen ini belum, gitu kan? Lokal belum, gitu kan? Baik, tapi kita nggak bisa pastikan. Nah, yang terbesar pertanyaan tuh ini, yakin nggak ada kehidupan setelah kematian? Pertanyaannya, bagaimana membuktikan keyakinan itu? Tuh. Menguatkan keyakinan itu bagaimana? Tahu dari mana ada kehidupan setelah kematian? Quran. Udah baca ayatnya? Tuh.
Ya. Kalau sampai pada level iman, mesti jadi kajian. Supaya jadi kurikulum kehidupan untuk persiapan. Kalau kita nggak keluarkan itu, nanti amalannya standar aja. Sholat ya sholat, biasa aja. Dipanggil sholat, nggak dipanggil nggak sholat. Ya betul kan? Ya kan? Tapi kalau orang sudah punya motivasi, sudah punya gambaran, saat dipanggil ini yang pokok. Nggak dipanggil, ini menu yang lain. Dan dia tahu apa yang harus dia siapkan. Nah, sekali lagi, alhamdulillah, dan kita bersyukur hanya di Islam yang menampilkan kurikulum kehidupan pasca kematian. Anda silahkan kaji di buku manapun. Ada nggak penjelasan terstruktur gambaran kehidupan pasca kematian? Siapa yang bisa jelaskan itu? Manusia kan nggak ada yang pernah meninggal balik lagi menjelaskan. Nggak ada kan? Yang paling bisa menjelaskan adalah pencipta segalanya. Ya kan? Nah, ketika di Quran dijelaskan keseluruhannya, ini menunjukkan Quran itu firman pencipta, firman Allah. Ya, kalau bukan firman Tuhan, firman Allah, nggak mungkin bisa menjelaskan itu dengan runtut. Karena belum pernah ada manusia ke situ balik lagi membuat buku misalnya, atau menjelaskan dalam sebuah karya dengan terurut. Mustahil. Nah, ini dulu yang harus kita yakini. Kalau kita sudah yakin, dibuktikan keyakinan itu untuk menguatkan iman kita. Kalau nggak pakai ilmu, iman nggak kuat. Nggak kuat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Quran surah 47 ayat 19. Kamu belajar ilmu ya, kata Allah, cepat belajar untuk menguatkan syahadatmu. Kalau nggak pakai ilmu, nanti ditukar sembako, pindah. Ini nggak percaya. Kejadian beberapa tempat. Tukar sembako, pindah. Sekarang lebih murah lagi. Aku mencintaimu, pindah. Pindah. Ditukar loh dengan sesuatu yang sangat murah gitu. Dan setelah itu selesai meninggal. Ya, dan biasanya hidupnya juga penuh dengan problem itu. Biasanya